Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى والدينا أن الله يؤني درجات في الجنة وينور ضرائرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فيجعلنا من العلماء الآمرين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasili ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim qala Qutaibah haddatsana Jarirun anil Mukhtar bin Fulfulin an Anas bin Malik qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah. Ana, adapun saya, awwalun nasi adalah orang pertama, yashfa'u yang memberikan syafaat fil jannah, ay fi dukhulil jannah. Orang yang pertama kali memberikan syafaat untuk masuk surga. Ini masih ada kaitannya dengan hadis-hadis yang sebelumnya yang menceritakan orang-orang nanti di hari akhir atau pada hari kiamat berbondong-bondong meminta syafaat kepada dimulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai pada puncaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad bilang nafsi nafsi. Saya sendiri, saya sendiri. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani pasang badan dengan gagahnya, dengan kerennya pasang badan untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Nabi bersabda dalam hadis ini, aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat untuk masuk surga. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an. Dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Taba'an ay atba'an. Kenapa Nabi Muhammad mengklaim sebagai nabi yang paling banyak pengikutnya? Karena agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW tidak menerima nasakh, tidak seperti agama-agama yang sebelumnya yang dinasakh atau dihentikan masa aktifnya bersamaan dengan datangnya nabi berikutnya. Nabi Isa ajarannya berhenti bersamaan dengan datangnya nabi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ajaran Nabi Muhammad tidak dinasakh, ghairu mansukhin, mustamirrin ila yaumil qiyamah, dan akan terus eksis hingga hari kiamat. Ini kenapa umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Qala wa haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan
an Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Lagi, aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Husain ibn Ali an Zaidata anil Mukhtar ibn Fulful qala qala Anas bin Malik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat kepada umat untuk masuk surga. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i ma suddiqatu. Tidak diimani siapa seorang nabi minal anbiya'i dari para nabi ma suddiqatu, sebagaimana aku diimani, sebagaimana orang-orang atau umatku beriman kepadaku. Maksudnya kata Nabi, tak ada satupun nabi yang banyak pengikutnya yang diimani oleh umatnya sebagaimana aku diimani oleh umatku. Maksudnya banyak sekali orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi. Ini menjadi penyebab sekali lagi Nabi adalah paling banyak, Nabi yang paling banyak umatnya di hari kiamat. Wa inna minal anbiya'i nabiyan. Sesungguhnya ialah dari para nabi, nabiyan adapun satu nabi, mayusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahidun. Tidak beriman kepada Nabi illa rajulun wahidun, kecuali satu orang. Bahkan kata Nabi, di antara sekian banyak Nabi, ada satu Nabi yang hanya punya umat satu orang, hanya diimani oleh satu orang. Ada Nabi yang hanya diimani oleh dua orang juga ada. Yang satu orang saya tidak tahu, tidak nemu di syarahnya. Diceritakan bal rajulani. Ada juga Nabi yang pengikutnya cuma dua, yaitu Nabi Lut. Pengikutnya adalah menantunya sendiri, dua menantunya. Qala wa haddatsani Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Hashim bin Al-Qasim haddatsana qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumil qiyamati. Nanti aku akan mendatangi surga yaumul qiyamati, di hari kiamat, fa astaftihu, lalu aku minta bukakan pintu surga. Fayaqulul khazinu, kemudian penjaga surga mengatakan, man anta, siapa engkau? Fa'aqulu, kemudian aku mengucap Muhammadun, ay ana Muhammadun, saya Muhammad. Fayaqulu, kemudian penjaganya mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, ay bil fathi laka umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Bika, untukmu, umirtu, aku diperintah. Maksudnya aku memang diperintah untuk membukakan pintu surga untukmu, untuk engkau Nabi. La aftahu, aku tidak membuka li ahadin, untuk seorang pun qablaka, sebelum engkau. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga dan dipersilahkan untuk masuk surga. Tak ada satu Nabi pun, satu orang pun yang diberi kesempatan untuk membuka pintu surga sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan oleh penjaganya, aku tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun yad'uha. Setiap nabi punya satu doa, yad'uha, yang berdoa siapa nabiha kepada dakwah. Maksudnya setiap nabi punya satu doa yang muhaqqaqatul ijabah. Jadi dakwah atau doa itu ada dua jenis. Ada muhaqqaqatul ijabah, ada marjuul ijabah. Muhaqqaqatul ijabah itu adalah doa yang pasti diterima, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marjuul ijabah,
di bawahnya muhakkak, diharapkan diijabah oleh Allah, marjul ijabah itu. Ya, kalau dihitung dengan angka persen, muhaqqaqatul ijabah itu 100% diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kalau marjul ijabah itu enggak 100% ya, di bawahnya 100% lah. Ya 90 atau 95% itu marjul ijabah namanya. Jadi setiap nabi, kata Nabi Muhammad SAW, punya satu doa yang muhaqqaqatul ijabah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Maka aku ingin an akhtabi'a, menyimpan doa yang pasti diijabah oleh Allah itu, dakwati, doaku, syafaatan sebagai syafaat di ummati untuk umatku yaumal kiamati, di hari kiamat. Jadi doa Nabi selama di dunia itu bukan doa yang muhaqqaqatul ijabah, bukan yang 100% diijabah. Ya, di bawahnya 100% lah. Diijabah, tetapi ada beberapa doa, mungkin sebagian kecil doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua nabi itu pasti punya satu doa yang pasti diijabah oleh Allah. Dan itu digunakan selama ada di dunia. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW menyimpan satu doa itu yang muhaqqaqatul ijabah untuk memberikan syafaat kelak di hari kiamat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh misalnya, sebagaimana yang disinggung di ayat-ayat sebelumnya, doanya digunakan untuk menghabisi umatnya lah kasarnya ya. Rabbi la tada' alal ardi minal kafirina dayyara. Itu doanya Nabi Nuh. Nah, doa yang pasti atau yang muhaqqaqatul ijabah itu ada yang digunakan oleh para nabi untuk mendoakan baik umatnya, ada yang digunakan untuk mendoakan keburukan bagi umatnya. Jadi da'a di ummatihi, ada da'a ala ummatihi. Da'a di ummatihi itu mendoakan kebaikan untuk umatnya, da'a ala ummatihi mendoakan keburukan atas umatnya. Nah, di antaranya yang didoakan oleh Nabi Nuh tadi yang saya bacakan. Nabiullah Ibrahim juga pernah meminta doa. Nanti akan disinggung di belakang. Nabiullah Isa juga dicontohkan. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu doa yang muhaqqaqatul ijabah sudah dipakai oleh Nabiullah Isa di dunia. Ya, jadi sekali lagi hanya Nabi Muhammad yang menyimpan doa itu untuk memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humaid qala Zuhairun qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsani ibnu akhi bin Shihab an ammihi qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun, ialah bagi setiap nabi da'watun, adapun doa. Wa aradtu, dan aku ingin insyaallah. Jadi insyaallah ini bukan lita'lik ya, tetapi litabarruk, untuk bertabarruk, bukan lita'lik. Maksudnya wa aradtu an akhtabi adawati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah insyaallah. Kalau Allah berkehendak, kalau enggak gimana? Berarti enggak kan? Bukan. Jadi insyaallah di sini bukan lita'lik tetapi litabarruk. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, walataqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wa aradtu, dan aku ingin insyaallah an akhtabi'a, menyimpan dakwati kepada doaku, syafaatan sebagai syafaat di ummati untuk umatku yaumal kiamati, di hari kiamat. Ini bentuk kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Selama beliau hidup yang diingat-ingat adalah umatnya, bahkan menyimpan satu doa yang pasti diijabah untuk siapa? Bukan untuk beliau sendiri tetapi untuk umatnya. Qala haddatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humaid qala Zuhair qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani ibnu akhi bin Shihab
عن أمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقافي مثل ذلك أي مثل ما رواه أبو سلامة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقافي أخبره memberitahu siapa Amr ibni Abi Sufyan kepada ibnu Shihab anna Abu Hurairah sesungguhnya Abu Hurairah qala berkata di Ka'bil Ahbar kepada Ka'ab al-Ahbar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda likulli nabiyyin da'watun yad'uha ialah bagi setiap nabi dakwatun adapun doa yad'u yang berdoa siapa nabi kepada dakwah maksudnya menggunakan doa itu selama di dunia. Fa'ana uridu adapun aku ingin insyaallah an akhtabi'a menyimpan aku dakwati kepada doaku syafaatan sebagai bentuk syafaat li ummati untuk umatku yaumal kiamati di hari kiamat. Qala Ka'bun kemudian Ka'ab berkata li Abi Hurairah kepada Abu Hurairah anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam benar Anda mendengar ini dari Rasulullah. Qala Abu Hurairah kemudian Abu Hurairah berkata na'am iya saya mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib wal lafzu li Abi Quraidin. Qala keduanya berkata Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dan Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Abi Salihin an Abi Hurairah qala Abu Hurairah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda likulli nabiyyin da'watun mustajabatun ialah setiap nabi da'watun mustajabatun adapun doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi punya satu kesempatan doa yang pasti diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Berburu-buru siapa setiap nabi dakwatahu kepada doanya. Kulli nabi. Wa ini sedangkan adapun aku ikhtabatu aku simpan dakwati kepada doaku syafaatan sebagai bentuk syafaat di ummati untuk umatku yaumal kiamati di hari kiamat. Jadi fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu setiap nabi atau bahkan semua nabi berburu-buru menggunakan doanya di dunia. Itu yang dimaksud ta'ajjala. Jadi menggunakan kesempatan doa itu di dunia, tidak untuk di akhirat. Sedangkan baginda Nabi menyimpan dakwahnya itu, doanya, dakwah dalam bahasa Arab, untuk memberikan syafaat di hari kiamat kepada umatnya. Fahiyya adapun syafaat nailatun akan nailatun akan menimpa insyaallah atau akan menjangkau insyaallah man kepada setiap orang mata yang mati siapa man min ummati dari umatku la yusyriku hale tidak syirik siapa man billahi kepada Allah syai'an sama sekali tak menyekutukan siapa man billahi kepada Allah syai'an akan sesuatu syafaat itu nanti akan diberikan kepada siapapun di antara umatku yang mati dan dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ini sekaligus menjadi dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah, kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa semua umatnya baginda Nabi nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, hatta itu ahlul kabair. Yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar. Senyampang dia tidak pernah menyekutukan Tuhan, dia akan keluar pada akhirnya dari neraka berkat syafaatnya baginda Nabi. Jadi semua umatnya Nabi akan masuk surga. Nggak ada yang kekal di neraka. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'idin. Qala haddatsana Jarir an Umaratah wa huwa ibnul Qaqai an Abi Zur'atah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi punya dakwah mustajabah yang digunakan untuk berdoa. Fayustajabu lahu, lalu diijabah lahu siapa nabi, kullu nabi. Fayu'taha, kemudian diberikan siapa nabi ha akan dakwah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku menyimpan doaku syafaatan untuk memberikan syafaat li ummati yaumal qiyamati. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adzin al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'batu an Muhammadin wa huwa ibnu Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun da'a biha fi ummati. Ialah setiap nabi punya dakwah, da'a yang berdoa siapa, kullu nabi biha, dengan dakwah, fi ummatihi, untuk umatnya. Fastujiba lahu, kemudian diijabah lahu siapa, kullu nabi. Wa inni uridu, dan aku pengen insyaallah an uakhira, mengakhirkan aku, menunda aku dakwati akan doaku, syafaatan, untuk memberikan syafaat li ummati yaumal qiyamah. Qala haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad bin al-Muthanna wa Ibnu Basyarin haddatsana, menceritakan keduanya kepada kami. Wal lafdzu li Abi Ghassan qalu haddatsana Mu'adzun, yakni ya'nuna Ibnu Hisham, maksudnya Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsani Abi an Qatadata qala haddatsana Anas bin Malik anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati. Setiap nabi punya doa yang menggunakan siapa nabi kepada dakwah li ummati, untuk umatnya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku menyimpan doaku syafaatan, untuk sebagai syafaat di ummati, untuk umatku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Qala wa haddatsanihi Zuhair bin Harbin wa ibnu Abi Khalafin qala, keduanya berkata haddatsana Rauhun qala haddatsana Syu'batu an Qatadah bihadzal isnad. Wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Waqi'un wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsanihi Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari qala haddatsana Abu Usamah jami'an an Mis'adin an Qatadah bihadzal isnad. Ghaira anna fi hadisi Waqi'in, namun di dalam hadisnya Waqi', qala Anas bin Malik berkata, qala u'tiya, qala bersabda Rasulullah, u'tiya, dan seterusnya. Wa fi hadisi Abi Usamah, dan dalam riwayatnya Abu Usamah, Anas bin Malik mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Yang pertama pakai redaksi qala, yang menunjukkan bahwa Anas bin Malik mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masdarhu as-sama' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya Abi Usamah itu Anas bin Malik pakai sigot an'anah. Jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsani Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana al-Mu'tamir an abihi an Anas anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, dan seterusnya fadzakara, menyebutkan Sulaiman nahwa hadis Qatadah an Anasin, sebagaimana hadisnya Qatadah an Anasin dari Anas. Qala wa haddatsani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalafin qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubairi annahu, sesungguhnya Abu Zubair sami'a Jabir bin Abdullah, mendengar Jabir bin Abdullah yaqulu, berkata Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fi ummatihi wa khaba'tu, aku simpan dakwati, doaku syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Qala haddatsani Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith anna Bakr bin Sawadah tahaddatsahu, Bakar bin Sawadah menceritakan kepada Amr bin Harith an Abdurrahman bin Jubair an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi ta'ala, membacakan baginda Nabi qaulallahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla fi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna, kata Nabi Allah Ibrahim ini firmannya Allah di dalam Al-Quran.
Rabbi innahunna, Rabbi ya Tuhanku, innahunna ay innal asnam, sesungguhnya berhala-berhala, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak orang. Banyak orang-orang yang menyembah berhala. Faman tabi'ani fa innahu minni. Sesungguhnya siapapun yang mengikutiku, fa innahu, sesungguhnya man minni, adalah bagian dariku. Ini diantara doanya Nabiullah Ibrahim yang dipakai ketika di dunia. Jadi Nabiullah Ibrahim minta agar supaya beliau, Nabiullah Ibrahim, dan anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Hanya beliau bilang, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni, al-ayah. Wa qala Isa alaihi salam, Nabiullah Isa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau adab umatku, fa innahum ibaduk. Sesungguhnya mereka hambamu. Masa iya hambamu kau siksa, gitu kata Nabiullah Isa. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa, al-hakimu, lagi maha bijaksana. Bagaimanapun mereka adalah hambamu, masa iya engkau mau siksa? Tapi kalau engkau mau mengampuni mereka, engkau memang pantas mengampuni mereka. Ini doa yang digunakan oleh Nabiullah Isa untuk umatnya. Farafa'a yadayhi, kemudian Nabiullah Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya setelah membacakan dua ayat tadi. Waqala, dan Nabi bersabda, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku, umatku ya Allah. Wabaka, dan Nabi menangis karena umatnya, karena betapa sayangnya baginda Nabi kepada umatnya. Faqala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad, wahai Jibril, sana pergi kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, Tuhanmu lebih tahu. Maksudnya Allah sudah tahu apa yang terjadi kepada Nabiullah Muhammad, apa yang dirasakan oleh Nabiullah Muhammad, Allah itu sudah maha tahu. Ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kepada Muhammad, fasalhu ma yubkika, tanya kepada Muhammad, apa yang bikin engkau menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam, akhirnya mendatangi kepada baginda Nabi siapa? Malaikat Jibril. Fasa'alahu, kemudian malaikat Jibril menanyakan apa yang diperintah oleh Allah untuk ditanyakan kepada baginda Nabi. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dirasakan kepada malaikat Jibril. Wa huwa a'lam, Allah lebih tahu apa yang aku rasakan. Faqala Allahu, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kepada Muhammad. Fakul, katakan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasauka. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, sanurdika, akan membuat engkau senang, akan membuat engkau rela, fi ummatika, terkait umatmu, wala nasauka, dan aku, kami, kata Allah, tidak akan membuat kamu sedih terkait umatmu. Ini yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka, maka Allah akan memberikan satu kebahagiaan untukmu kelak di hari kiamat, fatarda, sehingga engkau menjadi senang, menjadi rela, menjadi bahagia. Jadi yang dimaksud adalah kabar bahagia karena umatnya Nabi Muhammad itu diselamatkan, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Maka sebagian ulama mengatakan, wallahi la yarda Muhammadun wa wahidun min ummatihi finnar. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak akan pernah bahagia sedangkan masih ada satu umatnya yang berada di dalam neraka.
Jadi ini satu kabar bahagia, satu ayat soreh yang menunjukkan bahwa kelak umatnya Nabi Muhammad akan dibebaskan langsung oleh Nabi Muhammad dari api neraka. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.